Allah mengumpulkan para malaikat, kemudian berfirman, wahai para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat memberanikan diri untuk mempertanyakan, ya Allah, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha, kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang justru akan menumpah darahkan atau menghancurkan muka bumi? Bagaimana malaikat tahu bahwa penghuni bumi itu akan merusak bumi? Apakah memang sebelum Nabi Adam sudah ada? Ananda semua, jika pertanyaannya apakah Nabi Adam itu makhluk pertama atau bukan di muka bumi, ya Anda bisa pastikan ya jawabannya bahwa Nabi Adam bukan makhluk pertama di muka bumi, karena bumi itu sendiri makhluk, pohon-pohonan makhluk, binatang yang lain makhluk di muka bumi ini. Berarti Nabi Adam manusia pertama bukan. Kalau dalam Al-Quran ini yang digunakan adalah khalifah, bukan manusia pertama. Khalifah, berarti apa itu khalifah? Khalifah itu kalau kata tafsir Jalalain adalah yakhlufuni fi tanfidhi ahkami fiha. Maksudnya pengganti Allah yang menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi. Jadi tugas khalifah adalah menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Itu arti dari khalifah. Apakah manusia pertama? Meniku kekehetananya. Kalau dari istilah keislaman dikenal bahwa Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia, Bashar seperti kita ini. Apakah Adam itu manusia pertama? Meniku keke. Untuk menafsirkan ini, dalam tafsir lain dikatakan yurikuha bil qatli kama fa'ala banul jan, menumpahkan darah itu dengan pembunuhan sebagaimana yang pernah dilakukan Banul Jan sebelum era Nabi Adam. Dan Banul Jan ini wakanu fiha, memang mendiami dan berada di muka bumi. Falamma afsadu arsalallahu alaihimul malaikata, ketika mereka berbuat kerusakan maka Allah mengirim malaikat, fataraduhum, kemudian mengusirnya sampai ke berbagai belahan bumi dan gunung-gunung begitu. Itu tafsirannya. Siapa Banul Jan? Banul Jan kalau lihat dari arti, Banu artinya keturunan, Jan artinya jin. Berarti keturunan jin ya? Ya artinya. Berarti Anda sebelum Nabi Adam itu memang ada Banul Jan. Nah ini mungkin yang ingin Anda garis bawahi ketika mufassirin menafsirkan dengan Banul Jan. Para mufassirin tidak mencantumkan hadis-hadisnya. Kemudian Yana mencoba searching, tapi Yana tidak menemukan hadis-hadis tentang Banul Jan. Sehingga kesimpulan sementara Yanda bukan datang dari hadis Nabi, melainkan pengetahuan umum bagi para sejarah atau sejarawan Muslim. Masalahnya seperti Ibnu Katsir, beliau sangat teliti dan hati-hati dengan hadis, tapi ketika menafsirkan ini beliau tidak mencantumkan hadisnya, hanya mengatakan Banul Jan saja. Lantas ya gimana sih versi sejarah tentang Banul Jan? Jadi di muka bumi itu ada yang disebut dengan Abul Jan, ada yang disebut dengan Banul Jan. Abu artinya bapak, Banu artinya keturunan. Yang mana dua penghuni di muka bumi ini, ke nenek moyang utamanya adalah iblis yang ada di surga. Ini berarti sebelum ada Nabi Adam, berarti iblis versi soleh gitu ya. Keturunannya menghuni bumi. Kemudian berkembang biak sehingga terjadi dua kelompok, dua klan gitu ya. Dua klan yang besar, Abul Jan dengan Banul Jan. Mereka akhirnya berseteru dan bertengkar, bermaksiat dan menumpahkan darah di muka bumi. Kemudian dikirimlah kepada mereka malaikat, dan dari beberapa cerita sejarawan Muslim juga bersama dengan iblisnya yang dipimpin oleh Azazil. Oh, siapa itu Azazil? Mungkin di lain kali kita bahas ya. Yang ingin Anda garis bawahi adalah bahwa istilah yang tadi mungkin bukan dari hadis. Sehingga langkah terbaik bagi kita adalah berhenti dari mempertanyakan itu. Kenapa? Karena seperti yang pernah Anda sampaikan, mungkin sebaik-baik pertanyaan adalah ketika ada jawabannya maka kita semakin soleh kepada Allah. Sedangkan ini, apakah ketika kita tahu Nabi Adam manusia pertama atau bukan, kita akan semakin getol ibadahnya, 5 waktunya ditambah dengan rawatibnya? Belum tentu ya.
Nah, oke, jadi lebih baik kita bertawakuf saja begitu. Selanjutnya anak-anak semua, yang menarik kita bahas adalah wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama. Ketika Allah kemudian berbicara, kemudian berfirman kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kepada Adam. Apa yang terjadi? Ya malaikat langsung sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kemudian dari peristiwa tersebut iblis dikutuk menjadi penghuni neraka yang abadi. Loh kok ya ndak? Kan yang disuruh sujud juga malaikat, bukan iblis. Lihat kata di sini ya ndak? Tidak wa idz qulna lil malaikati wal abalis atau wal iblis usjudu, enggak. Tapi di sini dikatakan yang suruh sujud adalah malaikat. Kenapa ketika iblis tidak sujud kok tiba-tiba aba wastakbaru? Nah, sehingga ada yang berasumsi kalau begitu mah iblis teh tauhidnya keren. Kenapa tauhidnya keren? Karena dia hanya mau menyembah kepada Allah, tidak mau bersujud kepada selain Allah, gitu ya. Mungkin ada sedikit yang membela iblis, na'udzubillah ya, membela iblis. Jika yang dipertanyakan adalah iblis tidak diperintah, maka anak-anak semua kita jangan memahami Al-Quran dari satu ayat saja. Kita harus munasabatul ayat bil ayatil ukhra. Jadi memang banyak sekali ayat yang redaksinya tadi wa idz qulna lil malaikati isjudu. Tapi ada satu surat yang sepertinya menjawab keraguan-raguan yang tadi. Ma mana'aka, wahai iblis, apa yang mencegahmu alla tasjuda? Apa yang membuat kamu tidak mau sujud? Id amartuka. Perhatikan ya. Id amartuka, ketika aku menyeruhmu untuk bersujud. Ayat itu menjawab, oh berarti memang baik malaikat maupun iblis itu disuruh sujud oleh Allah. Disuruh sujud oleh Allah. Sudah terjawab ya. Jadi jangan sepenggal-penggal memahami Al-Quran sehingga nantinya menjadi pembela iblis. Anda semua di kesempatan yang lain Yanda ingin membahas apa itu sujud ya. Apa itu sujud, esensi sujud, apakah sujud kepada Adam ini sama sujud kepada Allah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita ketemu dengan ayat yang serupa dan Yanda bisa menjelaskan dengan saksama.